bersama Inti Jabar pada malam ini. Saya Beneta ditemani oleh teman saya yang baik hati, yang ganteng, Bapak Martin. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak yang udah sering mengikuti acara Inti Jawa Barat sudah tidak asing dengan nama dan wajah Bapak Martin Benyamin Chandra. Halo Pak Martin, apa kabar? Kabar baik Ibu Ben. Udah lama ya Pak ya kita nggak duduk sebelahan. Karena tema malam ini cukup berat, jadi saya harus mengundang Pak Martin untuk membantu menjadi host. Kebetulan juga narasumber malam ini request langsung untuk minta Pak Martin untuk jadi host malam ini. Untung Pak Martinnya bisa. Pak Martin. Ya. Malam ini temanya tentang autoimun. Autoimun itu penyakit yang ternyata banyak juga loh Pak yang kena. Karena autoimun itu bukan cuma lupus, sendi juga bisa, macam-macam. Kalau hepatitis masuknya autoimun bukan? Harusnya bukan ya. Harusnya bukan deh. Saya juga nggak tahu. Nanti Pak Martin kupas langsung sama dokternya. Oke. Tapi sebelum kita mulai, kita saksikan dulu video yang satu ini. Tranquility, variety and diversity. Penang is a unique tropical paradise and one of the most livable cities in the world. From breathtaking landscapes to vibrant city life and world-famous local delicacies, Penang truly has it all and more. Set in the heart of Georgetown, Penang, Lo Kuan Lai Specialist Center has been serving patients from northern region of Malaysia and all over the world. Lo Kuan Lai Specialist Center is a one-stop multidisciplinary hospital offering an ideal place for rest and recovery with the best in human resource and technology. The 10th-story new wing has well-equipped cancer center with the latest technology, the PET-CT scanner, the radiotherapy unit, Varian Linac linear accelerator system, the intraoperative radiotherapy, IORT, additional services and facilities, more clinics and suites. Our Heart Center offers a comprehensive range of services, including identification, diagnosis and medical or surgical treatment of heart diseases, arrhythmias and acquired heart diseases. The Radiology and Imaging Department is equipped with the latest state-of-the-art technology such as 3T MRI, PET-CT scan, CT scan, 3D breast ultrasound system, ABUS, DEXA scan, mammogram, X-ray, providing a comprehensive diagnostic and therapeutic services. The Women and Children Wing cares for the women and children well-being. Here, our obstetrician and gynecologist offer an outstanding care to women having babies and to those who require fertility treatment. Today, we are able to offer a ray of hope for couples trying to conceive. Our advanced treatments are provided within a stress-free environment. From service to facility, this is the best place for you to achieve your dream of becoming parents. Lo Kuan Lai Specialist Center has a strong and dedicated rehabilitation team comprising of audiologists, speech-language therapists, occupational therapists, and physiotherapists, offering a comprehensive range of rehabilitation program which enhances your quality of life together with dietitians, clinical psychologists, counselors, and pediatricians. It is also a one-stop center for children with special needs. In May 2005, the Cochlear Implant Program, the first in Penang and the northern region, was introduced to provide a gift of hearing to those in need. Lo Kuan Lai Specialist Center is well equipped to provide preventive medicine and to cater to our patients' every need and concern. At the Wellness Center,
Our priority is also on efficiency, with the EHS report ready on the same day you come in for your checkup. For international patients, our international desk services also offer assistance with airport transfers, flight confirmations, interpretation services and foreign currency exchange to offer you convenience with reliability. Besides technological innovation, Lo Guan Lai Specialist Center places great importance on the standard of care and comfort for its patients. This is reflected in our clean and cozy superior and executive suites, as well as our presidential suite. A genuine smile and a caring touch. We understand that little things matter just as much, be it medical proficiency, helpful assistance, or even a refreshing environment. We strive to ensure a positive experience for each and every one of our patients. Fully dedicated to improving lives, Lo Guan Lai Specialist Center is also actively involved in organizing a number of corporate social responsibility events. Lo Guan Lai Specialist Center has been awarded with the ISO certification for our quality management system. Lo Guan Lai Specialist Center is fully accredited since 2007 by the Malaysian Society for Quality in Health, which is affiliated with the International Society for Quality in Healthcare. In our pursuit of excellence, we have also achieved a host of local and international awards and recognitions. Advanced technology, state-of-the-art facility, and medical experts who genuinely care for your well-being. At Lo Guan Lai Specialist Center, we are like one big family, and we always work to ensure that your experience here is a positive one. Pak Martin, Ya. kalau ngomong Lo Guan Lai, apa yang diingat? Kenapa ya? Ini sama saya dengan Ibu Ben ketika menyaksikan video yang bagus tadi, kayaknya kita secara nggak langsung kontak ya. Yang Karena pertama pertama nih, kali kita berangkat tuh ke sana. iya. Yang diingat apa? Pertama saya kaget, ini Bapak Ibu, saya belum memberi salam ya. Selamat malam para sahabat inti dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini, hari Selasa tanggal 30 November 2021, kami dari Perhimpunan Inti Jabar kembali memiliki kesempatan untuk menemui Bapak Ibu semua, dimanapun Anda berada. Salam sehat. Nah, tadi yang Ibu Ben tanya, betul, beberapa tahun yang lalu kami memiliki kesempatan untuk berkunjung ke Lo Guan Lai di Pineng ya Bu ya, dengan almarhum Pak Dedi dan beberapa senior dari Inti Jabar saat itu. Itu pertama yang saya kaget pada saat kita selesai meeting, ada acara makan siang. Sama kan ya? Kita tos dulu dong. Kita tos dulu. Berarti sama yang diingat ini makan siang, Bapak Ibu ya. Saat itu kami berpikir kita nih dari Indonesia rombongan akan makan siangnya di luar saat itu ya. Ternyata kalau nggak salah direkturnya Dr. Mary. Ya. Beliau bilang, enggak, makan siangnya di sini. Aduh, saya pikir ini rumah sakit punya makan siang, rasanya seperti apa gitu ya. Dianggap pasien gitu. Ya. Tapi setelah
jamuan itu dihidangkan, satu hal yang membuat kami benar-benar impress, benar-benar merasa kaget dan terkesan adalah standar makanan yang dihidangkan itu ternyata luar biasa, ya. Jadi bagus sekali, seperti bintang 5. Dan ada rasanya. Iya, dan ada rasanya, dan enak banget rasanya, Bapak Ibu ya. Soalnya saya ingat Pak Martin waktu makan ngomong apa tuh, saya ingat. Bapak ingat nggak Bapak ngomong Saya lupa apa? ngomong apa tuh, Bu. Baru kali ini saya makan di rumah sakit seenak. Saya enak ini. Tapi memang betul. Waktu itu kami bertanya juga Terus pada nambah, manajemen. Pak. Nambah ya. Nambah. Ya. Jadi waktu itu kami makan tuh sampai bingung juga, rasanya bisa luar biasa. Lantas kami tanya apakah pasien dapat makanan serupa, dijawab ya. Karena satu hal yang membuat kami terkesan adalah konsep di mana orang sakit itu tidak identik dengan makanan yang rasanya tawar. Ya, jadi kalau bagus ya makanan, mungkin pasien akan lebih cepat pulih ya. Dan hebatnya Loguan Lai, berapa kali saya ke sana, Pak. Kalau yang sakit kayak di apa sih? Kalau di kandungan tuh suka ada apa? Kiste. Kayak kiste, miom. Kalau di sini umumnya harus nginep 3 malam sampai seminggu. Di sana hari ini dioperasi, besok harus pulang. Harus pulang ya. Betul. Harus pulang. Iya. Dan saya tanya, Bu, sakit enggak? Nggak ada rasa sakit apapun, sedikit pun nggak ada. Jadi memang teknologinya juga udah luar biasa loh, Buan. Ya, luar biasa. Tempatnya homey banget ya, bener-bener enak. Dan itu satu, gede banget ya rumah sakitnya. Besar banget. Jadi kalau main petak umpet seminggu belum tentu. Yang jadi kucingnya putus asa itu. Ya. Bunuh diri. Nah, Bapak Ibu, karena tadi kita mengenang beberapa waktu yang lalu ketika ada kesempatan berkunjung ke Loguan Lai, pada kesempatan ini juga kami akan mengucapkan salam dulu untuk Ibu Ratna. Beliau adalah Public Relation and Marketing Staff dari Loguan Lai Hospital di Pineng. Selamat malam Ibu Ratna. Selamat malam. Ibu Ratna bisa mendengar kami di sini? Ada Ibu Ratna ya, tapi tidak apa-apa. Mungkin Ibu Ratna posisinya tidak memungkinkan untuk bertegur sapa, tapi saya bisa lihat Ibu di sini. Apa kabar Bu? Sebelah Dr. Lim ya. Nah ini selamat juga, Loguan Lai ini adalah tahun ke-46 Bu. Beliau, Rumah Sakit Loguan Lai ini sudah 46 tahun mengabdi untuk masyarakat. Wow. Tidak hanya di Pineng, tidak hanya di Malaysia, tapi juga banyak pasien yang berdatangan ke Loguan Lai untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari penjuru dunia, dari Asia Tenggara juga banyak sekali ya Bu ya. Terutama Indonesia. Terutama Indonesia. Kemudian tadi kita lihat sudah berdiri dari tahun 75 ya, sudah melayani begitu banyak orang, berbuat berarti rumah baik sakit untuk itu begitu banyak umurnya orang. sama-sama saya Pak, dari 75 kan? Oh, Ibu bukannya masih 21 ya? Kemarin. Iya Pak, kita mulai aja. Silakan Bapak perkenalkan narasumber malam ini. Iya. Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan memori kami beberapa menit tadi. Kita langsung saja ke topik yang akan kita bahas dan kupas tuntas di malam hari ini. Pertama, kita akan tahu dulu topiknya apa. Malam hari ini kita akan membahas pemahaman tentunya yang secara umum ya Bapak Ibu ya mengenai penyakit yang disebut autoimun, yang disingkatnya SLE, Systemic Erythematosus Lupus, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi lupus erythematosus systemic. Nah, apa itu penyakit yang kedengarannya rumit ini, SLE ini? Malam hari ini juga sudah hadir bersama kita figur yang tepat, tokoh yang memiliki kompetensi untuk bisa membahas ini. Saya perkenalkan Dr. Lim Chong Hong, MD, MRCP, CMIA. Jadi ini gelarnya luar biasa banyak. Beliau juga mendapatkan fellowship in rheumatology. Jadi ini satu bidang medis atau spesialisasi yang tidak banyak dokter mengambil spesialisasi ini. Tadi sempat berbicara sejenak dengan Dr. Lim. Kita langsung saja minta Dr. Lim untuk membuka acara di malam hari ini, dan kita bersyukur Dr. Lim akan membawakan presentasinya dalam bahasa
Melayu, kita pasti semua akan dengan lebih mudah memahami apa yang menjadi topik yang akan dikupas tuntas oleh beliau. Dr. Lim, the floor is yours, please. Thank you. Halo, halo semua. Selamat malam dan salam sejahtera. Can you hear me? Yep, Yeah, we can okay. hear you clearly. Alright. So saya akan share slide saya. Okay. Salam sejahtera kepada sekalian. Terima kasih kerana menjemput saya untuk memberi topik tentang satu topik yang sangat menarik tentang autoimmune disease ataupun penyakit autoimmune. Saya pasti Anda mesti pernah dengar tentang penyakit autoimmune. Sebenarnya penyakit autoimmune ini satu topik yang sangat-sangat luas. Kalau nak jelaskan tentang penyakit autoimmune, saya rasa 2-3 hari pun tak boleh habiskan. So hari ini saya akan fokus kepada satu penyakit autoimmune yang lebih kerap kami jumpai, yaitu systemic lupus erythematosus ataupun dikenali sebagai SLE. So dalam ceramah hari ini saya akan memberi pengenalan tentang apakah itu konsep penyakit autoimun. Lepas tu apakah itu SLE dan epidemiologi, maksud berapa kerap SLE kami jumpai SLE dan orang umur yang berapa lebih kerap akan jumpa SLE dan diikuti dengan gejala SLE ataupun tanda-tanda SLE dan diikuti dengan siasatan ataupun ujian apakah tes yang kami perlu buat untuk diagnose SLE dan seterusnya rawatan, dan saya akan buat satu kesimpulan. So soalan yang pertama, apakah itu penyakit autoimun? Untuk menjelaskan penyakit autoimun, saya akan cuba menjelaskan seberapa ringkas, seberapa simple yang saya boleh. So dalam orang yang normal, kami tahu kami ada sel dalam badan kita. So sel dalam badan kita ada sel otak, sel paru-paru, sel jantung, sel buah pinggang. So ini sel-sel dalam badan kita adalah seperti macam kawan kita dalam badan kita. Dan badan kita, kami ada satu pasukan sistem imun ataupun antibody ataupun polis dalam badan kita untuk mengawal badan kita supaya virus ke atau bakteria supaya tidak boleh masuk ke dalam badan kita. So ini dalam orang yang normal. So apa yang berlaku kepada pesakit yang ada penyakit autoimun? So pesakit autoimun, penyakit autoimun sama juga ada sel dalam badan mereka, ada virus dan bakteria di luar. Tetapi dalam pesakit autoimun itu antibody dia memang sudah tak boleh berfungsi dengan elok. Maksud mereka ada antibody yang jahat, dipanggil autoantibody. Auto sebenarnya maksud dia, auto adalah badan sendiri. So ini autoantibody adalah antibody yang tidak normal yang dihasilkan oleh badan sendiri. Dan ini autoantibody dia ini seperti polis yang jahat, yang keliru, dia akan salah anggap kawan kami sebagai musuh, penceroboh. Itu sebab dalam penyakit autoimun, maksud autoantibody dalam badan sendiri, dia akan serang balik sel-sel dalam badan kita. So itu yang berlakunya penyakit autoimun. So penyakit autoimun boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sistemik ataupun khusus untuk organ-organ yang tertentu sahaja. Ini contoh
penyakit autoimun yang sistemik atau untuk organ tertentu. Sistemik maksud dia akan melibatkan seluruh badan seperti sistemik lupus erythematosus ataupun SLE, rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis ataupun ankylosing spondylitis. Untuk organ tertentu sahaja, kadang-kadang penyakit autoimun ini akan serang organ-organ yang tertentu sahaja, seperti dia akan serang thyroid saja, dia menyebabkan autoimmune thyroid disease ataupun menyerang hati, menyebabkan autoimmune hepatitis, itu saraf, multiple sclerosis ataupun kadang-kadang diabetic mellitus jenis yang pertama type 1 pun adalah satu jenis penyakit autoimun dan celiac disease. So hari ini saya akan fokus sahaja kepada SLE. Ya, so apakah itu SLE? Seperti apa yang saya bagi tahu tadi, SLE, S itu sistemik maksud seluruh badan. Dia akan menyebabkan simptom dari otak sampai ke kaki. So lupus sebenarnya ini perkataan ini daripada Latin, itu bermaksud serigala, dan erythematosus maksud bintik-bintik merah atau ram merah. Dan SLE ini diberi nama dari seorang doktor pada abad yang ke-13, di mana dia menggambarkan pesakit SLE yang ram dia macam seperti serigala. Itu adalah kenapa dapat nama SLE. So SLE itu satu jenis daripada penyakit autoimun, dan seperti apa yang saya beritahu tadi, SLE akan berlaku sebab autoantibody dalam badan kita menyerang balik sel-sel dalam badan kita. Okay, so berapa kerap kami jumpa SLE? Saya rasa mesti anda sekalian pernah jumpa pesakit-pesakit SLE, sama ada ahli keluarga ataupun kawan rakan sekerja. So sebenarnya SLE ini dia beza di antara kawasan yang geografi dengan beza antara crime. Seterusnya berapa kerap SLE? SLE ini sebenarnya incidence dia beza di kawasan geografi yang berbeza dan beza di antara kaum. So di Amerika dengan di Eropah, kami jangka SLE dalam 100,000 orang ada 1 sampai 20 orang pesakit SLE. Dan di Asia SLE dia kami jangka ada 30 sampai 50 pesakit SLE dalam 100,000 orang. Dan di Malaysia kami pernah melaporkan kami ada 43 orang dalam 100,000 orang SLE, dan di antaranya orang Cina memang ada incidence yang paling tinggi, diikuti dengan orang Melayu dengan orang India. Tetapi saya cuba cari data di Indonesia, saya tak dapat data di Indonesia. Ya, mungkin masa depan kami akan dapatkan data daripada semua negara. Ya, so SLE biasa jumpa di antara umur 14 sampai 40. Maksud ini penyakit yang kerap menyerang orang yang muda, dan dalam 10 orang pesakit SLE, 9 orang adalah terdiri daripada kaum wanita. So maksud ini penyakit yang biasa dijumpai dalam kaum wanita yang muda. Okay. Ya. So apakah yang menyebabkan SLE? Kenapa seorang ada SLE dan orang yang lain tak ada? So sampai setakat ini sebenarnya saintis masih tidak dapat kesan faktor yang utama yang menyebabkan SLE, tetapi kami rasa SLE adalah disebabkan oleh berbagai faktor, seperti faktor hormon, faktor genetik, ataupun faktor alam sekitar. So faktor genetik, walaupun kami tahu mungkin ini disebabkan oleh genetik, tetapi
Gene yang apa yang menyebabkan SLE sampai setakat ini memang tak ada orang tahu lagi. Tetapi kami dalam observation kami dapati kalau dalam keluarga ada pesakit yang ada SLE, ada 5 sampai 12% daripada ahli keluarga yang lain pun akan dapat SLE juga. Dan hormon dan faktor hormon seperti estrogen dengan progesteron kadang-kadang dia boleh menyebabkan SLE juga. Dan faktor alam sekitar seperti pancaran cahaya ultraviolet ataupun ubat-ubatan kadang-kadang boleh menyebabkan SLE. So, apakah gejala SLE, simptom ataupun tanda-tanda SLE? Seperti yang kami tahu, SLE akan melibatkan satu badan. So, SLE dia simptom dia, gejala dia boleh dari kepala sampai ke kaki. So, yang common, yang kerap kami jumpa adalah demam. Demam biasanya dalam SLE, pesakit SLE, demam adalah berpanjangan yang melebihi biasa 2 minggu demam tak surut. Dan kadang-kadang demam pun boleh disebabkan oleh jangkitan kuman juga. Diikuti dengan berat badan. Berat badan kadang-kadang dalam pesakit SLE ataupun ada penyakit autoimun, berat badan boleh menurun disebabkan oleh pesakit kurang selera sebab dia sakit ataupun disebabkan oleh kesan sampingan ubat-ubatan yang membuat pesakit tak ada selera, dan kadang-kadang masalah usus dalam pesakit SLE pun boleh mengurangkan berat badan juga. Tapi sesetengah pesakit kadang-kadang berat badan dia akan meningkat pula. Kenapa? Sebab kadang-kadang dalam pesakit SLE kalau penyakit itu ada melibatkan ginjal ataupun buah pinggang, ini akan menyebabkan air dengan garam akan terkandung dalam badan, itu menyebabkan berat badan naik ataupun kesan sampingan daripada ubat steroid yang pesakit makan akan menyebabkan berat badan meningkat juga. Seterusnya adalah arthritis, sakit sendi. Sakit sendi pun merupakan salah satu gejala SLE juga. Biasa arthritis dalam SLE dia akan melibatkan banyak sendi, dan sakit sendi ini akan lari dari satu sendi ke sendi yang lain, dan dia akan menyebabkan sakit sendi dua-dua belah. Maksud kalau lutut kiri ada sakit, lutut kanan pun akan sakit. Tapi walaupun arthritis dalam SLE sakit, ini jarang menyebabkan perubahan bentuk dalam sendi. Tidak seperti dengan rheumatoid arthritis yang akan membuat itu sendi bentuk dia akan jadi rosak. Ya. So seterusnya adalah rom merah. Rom merah SLE yang klasikal, yang paling klasik adalah tanda-tanda rom ini. Sekalian mesti ingat. Ini rom yang menyebabkan warna merah di sekeliling pipi dengan hidung. Ini pun boleh digambar seperti kupu-kupu ataupun kami panggil ya sebagai butterfly rash. Ya, ini akan berlaku terutama selepas pancaran cahaya matahari yang teriak. Dan gejala yang lain seperti ulcer dalam mulut yang kerap jadi. Biasa ini ulcer dalam mulut akan dijumpai di atas langit mulut, dan kebanyakan masa ini ulcer tidak akan rasa sakit. So kadang-kadang pesakit SLE memang tidak tahu mereka ada ulcer mulut kalau mereka tidak cek sendiri. Rambut gugur yang banyak-banyak pun mungkin satu tanda SLE juga, dan biasa rambut gugur akan rambut gugur sangat banyak sampai ada tompok-tompok yang nampak ada botak. Tetapi berita bagus adalah lepas rawatan rambut akan tumbuh balik.
Okay, next adalah Raynaud's phenomenon. Raynaud's phenomenon ini memang special sikit. Ini bermaksud kalau pesakit SLE yang ada Raynaud's phenomenon, kalau di dalam suhu yang sangat-sangat sejuk, hujung jari akan jadi putih, lepas tu lama-kelamaan akan jadi biru, dan kalau pesakit itu keluar daripada suhu yang sangat rendah, yang sejuk, tangan dia akan jadi merah balik. Ini dikenali sebagai Raynaud's phenomenon. Dan masalah buah pinggang lebih kurang setengah daripada pesakit SLE akan melibatkan buah pinggang, sama ada mereka akan ada protein ataupun darah dalam air kencing, ataupun kadang-kadang mereka akan ada hipertensi ataupun tekanan darah tinggi disebabkan oleh radang buah pinggang. Dan kalau keadaan ini teruk sangat, akan menyebabkan buah pinggang ataupun ginjal dia rosak dan perlu dialisis. So SLE pun boleh menyebabkan gejala usus juga. Kadang-kadang pesakit boleh mengalami kesukaran untuk menelan, mungkin boleh disebabkan oleh jangkitan kulat ataupun reflux, sakit perut yang mungkin disebabkan oleh jangkitan kuman, ulcer pun, ataupun radang saluran darah yang menyebabkan vasculitis. Ya. So paru-paru sama juga, paru-paru radang dalam SLE, pesakit SLE, mereka akan mengalami keradangan. Maksud paru-paru akan jadi radang sama ada selaput paru-paru ataupun air takung dalam paru-paru, pneumonitis ataupun tekanan darah yang tinggi dalam pulmonary artery yang menyebabkan pulmonary hypertension. Dan paling serius adalah pendarahan dalam paru-paru yang menyebabkan alveolar hemorrhage. Okay. So jantung juga, kadang-kadang SLE pun boleh menyerang jantung juga. Jantung, radang dalam jantung boleh menyebabkan radang di selaput, di otot jantung ataupun injap jantung, dan kadang-kadang boleh menyebabkan air takung di selaput jantung sekali. Dan sistem saraf, kadang-kadang SLE pun sebab dia ada banyak auto antibody dalam badan. So itu ini auto antibody dia boleh menyerang mana-mana bahagian badan yang so kadang-kadang sistem saraf SLE boleh menyebabkan delirium, maksud keliru, pesakit akan jadi confused, psikosis, macam seperti yang mania ataupun hypomania, depression, sakit kepala ataupun sawan. Kadang-kadang mereka akan sawan, dan stroke di mana saluran darah di otak jadi radang dan tersumbat menyebabkan stroke. Darah SLE pun boleh menyerang darah juga, menyebabkan sel darah merah, sel darah putih dengan sel darah kuning ataupun platelet jadi rendah. Ya. So untuk mendiagnose SLE, kami perlu ada banyak kriteria. Dan ini adalah contoh satu daripada kriteria yang kami biasa pakai untuk mendiagnose SLE lah. So ini melibatkan clinical criteria ataupun ujian darah yang saya bagi tahu tadi. So seterusnya kami akan bincang sedikit tentang ujian ataupun tes. Tes apa yang kami perlu buat untuk mendiagnose SLE. Selain tanda-tanda yang saya bagi tahu tadi, ujian sebenarnya ujian darah, ujian kencing, dan X-ray, CT scan kadang-kadang pun boleh membantu untuk mendiagnose SLE. So ujian darah yang kami boleh buat adalah kami boleh cek
satu full blood count, di mana kami boleh tengok sel darah putih, sel darah merah dengan bacaan platelet. ESR adalah satu test yang tengok sama ada badan kami ada radang atau tidak. Kalau ESR tinggi, maksud badan ada radang, dan ini mungkin berlaku dalam pesakit SLE. Renal function test, di mana kami cek fungsi buah pinggang. Fungsi buah pinggang, kalau SLE ini ada menyerang buah pinggang, renal function mungkin akan jadi tak normal. Dan lebih spesifik kami boleh cek auto antibodies, maksud antibody yang tidak normal dalam badan, kami pun boleh cek melalui darah juga. Di mana kami boleh cek anti-nuclear antibody ataupun ANA, anti-double stranded DNA, anti-Smith antibody dengan anti-phospholipid antibody. Ini semua adalah ujian darah yang kami boleh test untuk tengok sama ada pesakit ini ada SLE atau tidak. So yang selain ujian darah, kami pun boleh minta buat ujian kencing juga, di mana kami boleh tengok sama ada dalam kencing ada protein ataupun ada darah atau tidak. Kalau ada, maksud mungkin buah pinggang ada radang dan SLE mungkin menyerang buah pinggang juga. Sekarang kami akan bincang tentang ujian kencing. Ujian kencing, kami boleh hantar kencing untuk cek sama ada protein ataupun ada darah dalam air kencing. Kalau ini dijumpa dalam kencing, protein ataupun darah, ini bermaksud SLE memang ada menyerang buah pinggang. Dan X-ray juga, kalau pesakit ada mengadu, ada tanda-tanda yang macam sesak nafas, sakit dada ataupun sakit sendi, kami boleh minta X-ray untuk tengok ada radang dalam paru-paru ataupun radang dalam sendi juga. So echocardiogram maksud buat satu ultrasound jantung. Kalau kami suspek ada radang jantung, di mana kami boleh tengok sama ada selaput jantung ada air atau tidak, ataupun kami boleh measure pressure di saluran darah pulmonary artery. Ya. Kalau pesakit ada gejala saraf, kami kadang-kadang kami boleh minta CT scan ataupun MRI otak. Ya. Dan akhir sekali, kalau ada radang buah pinggang, pesakit memang perlu buat satu biopsi buah pinggang, di mana kami boleh tengok tahap radang buah pinggang sama ada ini kelas 1, 2, 3 ataupun 6, sebab kelas yang berlainan ada rawatan yang berlainan. Ya. So sekarang kami akan bincang tentang rawatan SLE. Rawatan SLE boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sama ada kami boleh pakai ubat dan tambah dengan rawatan tanpa ubat. So ini dua-dua sekali mesti buat sekali lah untuk efek yang paling optimum. So untuk pengetahuan semua, SLE sebenarnya dia tiada penawar, maksud dia tak no cure lah. Ini seperti hypertension ataupun diabetes. Memang penyakit ini tidak akan hilang. Tetapi berita bagus adalah dengan ubat-ubatan sekarang, kami boleh kawal simptom-simptom SLE dan kami boleh cuba buatkan itu SLE jadi tidak aktif. So tugas rheumatologis adalah untuk bantu pesakit SLE supaya penyakit dia tidak aktif, yang muda boleh sambung belajar, boleh masuk ke universiti, boleh buat kerja, lain kali boleh kahwin, boleh beranak dan boleh hidup sampai tua. Ini aim kami lah. Okay? Ya. So ubat
contoh ubat yang kami pakai untuk pesakit SLE adalah termasuk non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kalau pesakit ada radang ataupun sakit sendi, kami boleh recommend menggunakan NSAID. Anti-malaria seperti hydroxychloroquine, ini merupakan satu ubat yang efektif untuk pesakit SLE, di mana hydroxychloroquine boleh bantu untuk mengawal aktiviti SLE dan boleh merawat kulit, masalah kulit, sendi, boleh protect buah pinggang, boleh protect brain, ya. Dan seterusnya paling penting semua pesakit SLE mesti pakai steroids dan immunosuppressant. Ini akan bergantung kepada tahap berapa serius SLE itu, dan kami akan decide immunosuppressant yang jenis mana yang kami akan prescribe kepada pesakit. Okay. Memang steroid dengan immunosuppressant akan kurangkan antibody yang tidak normal dalam badan supaya penyakit SLE ini akan dapat dikawal. Okey, so sekarang saya akan bincang tentang rawatan tanpa ubat. Seperti apa yang saya bincangkan tadi, salah satu sebab SLE adalah disebabkan oleh pancaran cahaya UV. So biasa doktor akan menasihatkan pesakit SLE supaya jangan kena matahari yang terik. Kalau memang tak ada pilihan, pesakit perlu keluar semasa tengah hari, kami akan menasihatkan pesakit supaya pakai payung ataupun apply sunblock yang SPF sekurang-kurangnya 50 ke atas, ataupun pakai topi, pakai lengan panjang. Okay. Yang seterusnya adalah exercise. Exercise memang kajian menunjukkan exercise memang boleh bantu pesakit SLE untuk kawal penyakit dengan aktiviti dia. Memang exercise pun boleh kurangkan stres supaya aktiviti SLE tidak aktif lah. Dan pemakanan dalam rawatan SLE memang tidak ada makanan yang tertentu perlu dielakkan ataupun kami perlu mengalakkan pesakit makan makanan yang tertentu. Biasa doktor akan menggalakkan pesakit makan makanan yang seimbang. Seimbang maksud memang pesakit perlu makan buah-buahan, sayur-sayuran, daging, protein semua, dan mesti memastikan makanan yang makan itu adalah bersih, sebab pesakit SLE memang ada risiko yang sangat-sangat tinggi untuk dapatkan jangkitan kuman, terutama jangkitan kuman usus. Ya, so doktor memang tidak menggalakkan diet yang ekstrim seperti keto diet ke apa-apa diet, memang kami tidak menggalakkan. Ya. So stress management pun sangat penting sebab kami dapati stres merupakan satu faktor yang akan membuat SLE aktif juga lah. So pengurusan stres memang sangat-sangat penting sekali. Ya. So saya rasa sampai masa untuk buat satu kesimpulan. Kami harap lepas ceramah ini sekalian dapat mengenali gejala dan tanda-tanda SLE dengan lebih jelas, dan sekiranya sekalian ada tanda-tanda yang SLE ataupun kawan ke rakan sekerja ahli keluarga ada tanda-tanda SLE, mesti jumpa doktor ataupun preferably jumpa pakar rheumatologi dengan secepat mungkin.
Okey, rawatan SLE biasa adalah jangka masa yang panjang dan mesti ikut nasihat doktor dan jangan kurangkan ataupun stop ubat sendiri. Dan doktor tidak menggalakkan pesakit SLE untuk membeli sebarangan ubat yang tidak diluluskan oleh hospital ataupun pihak berkuasa. So, berita bagus adalah kami dapati kadar survival rate kalau kami banding 60-56 tahun yang dulu, survival rate lebih kurang separuh daripada SLE, pesakit SLE tidak dapat survive melebihi 5 tahun. Tapi dalam 10 tahun ini yang paling dekat, survival rate, kadar survival dia sudah meningkat sangat tinggi. Lebih kurang 90% daripada pesakit SLE memang dapat hidup melebihi 10 tahun. So, so ini contoh orang kenamaan yang pernah ada SLE. Seperti Michael Jackson, actress Hong Kong, Selena, Lady Gaga pun ada SLE. Ya. So untuk informasi lanjut, anda sekalian boleh melayari webpage Persatuan SLE Malaysia ataupun Malaysian Society of Rheumatology, American Rheumatology Society ataupun European League Against Rheumatism. Alright. So thank you very much. Thank you for your attention. Okay. Yep. Dr. Lim. Yes. Your presentation is very fruity, thick and fruity. Yeah. I hope the technical issue doesn't affect No problem at all. the flow and everything. Yeah. Ya, Bapak Ibu, kita tadi simak. Secara digital atau secara Zoom, kita berikan aplaus dulu untuk Dr. Lim. Thank you, Dr. Lim. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Kita tadi sudah simak penjelasan tentang LSI dari Dr. Lim Chong Hong yang begitu padat, ringkas dan jelas. Semoga bahasanya pun Ibu Bapak bisa langsung memahami karena menggunakan bahasa Melayu juga, sudah diterjemahkan juga. Mungkin nanti apabila memerlukan presentasinya atau materinya bisa minta ke Ibu Ben di Sekretariat Inti Jabar. Sekarang kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab Q&A session. Mungkin Bapak Ibu tadi sudah ada yang kirim teks pertanyaan ya. Ada yang Oke, dokter. Ini gejalanya mirip dengan penyakit umum ya. All the symptoms similar to the general disease. Ini mungkin orang sulit untuk bisa mengidentifikasi apakah ini SLE atau bukan. So, what's your opinion, dokter? Oke, sebenarnya gejala yang saya jelaskan tadi memang gejala yang sangat common. Yeah. Mungkin kami akan ada gejala 1 atau 2 gejala yang SLE, tetapi biasa gejala SLE ini berpanjangan. Biasa SLE ini diagnosis dia akan delay diagnosis. Seperti demam biasa, ini demam beza dengan demam yang biasa. Kalau demam biasa kami akan sembuh dalam masa 3 hari atau 5 hari, tetapi SLE ini demam biasa dia akan berpanjangan. Biasa simptom akan muncul melebihi 2 minggu lah. Ya. Dan biasa ini gejala kami akan ada gejala yang lebih 1 atau 2 gejala. That's why itu yang tadi saya ada tunjuk kriteria untuk diagnose SLE memang panjang. Kalau kami dapati ada 2-3 simptom SLE, memang kami akan recommend buat test yang seterusnya. Ya. Jadi Bapak, Ibu atau yang tadi melakukan atau mengirimkan teks bertanya,
Memang gejalanya mirip dengan penyakit umum, tapi kalau itu sampai kira-kira 2 minggu ada symptoms atau gejala yang tadi Bapak Ibu lihat di penjelasan Dr. Lin masih berlanjut, tidak ada salahnya Bapak Ibu ke rumah sakit untuk mendapatkan diagnosa atau observasi lebih lanjut. Ini another question dari Ibu Nancy. My ANA test result profile itu SLE double plus. Ya. Ya, tidak ada Itu gejala. Bagaimana dokter? ANA merupakan satu auto antibody yang kami boleh kesan melalui darah, ujian darah. So ANA dia ada banyak jenis lagi. So saya tak pasti Nancy punya ANA test yang jenis macam mana. Tetapi kalau ANA positif plus mesti ada gejala baru kami boleh diagnose SLE. Ada 10% daripada orang yang normal kadang-kadang pun boleh dapat ANA positif, tapi tak akan positif lah, dia akan satu positif saja ataupun result dia rendah, low positif. Ya. So kami perlu assess, kami boleh go through dia Nancy punya gejala, symptoms ada tak yang seperti apa yang saya bagi tahu tadi. Dengan result ANA baru kami boleh buat keputusan sama ada Nancy ada SLE atau tidak. Oke, jadi harus ada observasi lebih lanjut ya. Tadi untuk Bapak atau Ibu yang menyampaikan hasil ANA-nya plus ya, LSI plus. Selanjutnya dari Pak Edi Budiono. Can SLE totally cured? Tapi dokter sudah menjelaskan tidak bisa ya, sama seperti diabetes. Tapi bagaimana dokter, ini ada pertanyaan, apakah bisa totally cured SLE ini sembuh total atau tidak? Oke, total cure memang tak boleh lah, memang tak mungkin. Tetapi kami boleh kawal SLE sampai dia langsung tidak aktif. Macam pesakit SLE macam orang biasa, dia boleh hidup macam orang biasa. Itu yang aim kami. Ada setengah pesakit kalau kawalan SLE penyakit dia memang tidak aktif, dia akan seperti orang biasa saja. Dia boleh kerja, boleh belajar macam orang biasa. Ya. Nah, jadi Pak Edi, jawabannya tadi sudah jelas ya. Dengan teknologi yang ada, tadi Dr. Lim sudah menjelaskan, pasien bisa dijaga kualitas hidupnya, tidak sembuh total, tapi bisa dijaga kualitas hidupnya sehingga bisa beraktivitas seperti orang lain. Ya. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya? Saya bisa baca. Oke, what cause autoimmune, dokter? Apa penyebab terjadinya autoimmune? Ya, setakat ini memang tidak orang tahu penyebab yang utama. Tetapi tadi saya ada jelaskan ada kemungkinan faktor hormon, perubahan hormon. Kadang-kadang untuk kaum wanita lepas bersalin hormon dia berubah-ubah, kadang-kadang boleh trigger SLE ataupun cahaya UV light. Pancaran matahari kadang-kadang dia boleh trigger juga, dan kadang-kadang jangkitan virus dia akan menyebabkan badan kami akan menghasilkan antibody yang bagus, tapi dalam masa yang sama kami badan pun akan trigger menghasilkan antibody yang tidak bagus sekali. Ya, itu mungkin itu berbagai faktor lah. Memang kami tak sure lagi. Jadi artinya dokter, orang yang mungkin normal, terlihat normal, di usia tertentu dia bisa tiba-tiba terkena autoimun ya? Mungkin genetik juga. Kalau ada genetik, memang risiko lebih tinggi lah. Lebih senang dapat SLE. Ya. Oke. Jadi ada kemungkinan yang lebih besar apabila secara genetik seseorang itu memiliki family atau relatif yang juga terkena autoimun atau SLE dalam konteks malam hari ini ya. Selanjutnya ini masih dari Ibu Nancy. Kalau kita minum obat
secara teratur mungkin maksudnya ya, apakah ANA testnya akan membaik? Sebenarnya kalau Nancy tak ada gejala SLE, kami tidak akan merawat ANA sahaja. Apa yang saya jelaskan tadi, kadang-kadang 10% daripada orang normal memang ANA akan positif. Maksud 10 orang yang normal pergi tes ANA, seorang akan dapat ANA positif walaupun dia normal. So saya recommend kalau Nancy tak ada gejala apa yang lain, memang tak perlu makan ubat. Ya. Oke. Selanjutnya ini dari Ibu Setiawati. Okay, if you have similar symptoms like SLE, okay, which doctor, which specialist that we have to visit? Hematology, oncology, or another specialty? Yeah, of course, rheumatology. Rheumatology. Ya, Itu jadi sebab ya, that's why I'm harus presenting today. Ya, harus ke rheumatology ya. Yeah. Tapi satu informasi untuk seluruh sahabat inti, apabila di antara Bapak Ibu ada yang memerlukan konsultasi atau informasi tentang SLE atau autoimun, bisa menghubungi Sekretariat Inti Ibu Beneta untuk kemudian bisa dihubungkan dengan teman-teman seperti Ibu Ratna, seperti Dr. Lim yang memiliki kompetensi untuk bisa membantu Ibu memberikan Bapak Ibu memberikan medical advice and medical services ya. Semoga selalu sehat, tapi kalau ada keluhan bisa hubungi kami. Di sini Ibu Nancy, there's a protein in my urine. Ada pegal, apakah ini merupakan gejala SLE? Dokter? Kalau ada protein dalam air kencing, kami perlu quantify. Maksud kami perlu buat mesti simpan itu air kencing 24 jam untuk tengok quantify berapa miligram protein. Kalau melebihi 500 miligram per 24 jam, baru kira ada kemungkinan ada radang buah pinggang. Kalau ada, memang mesti buat ambil biopsi buah pinggang lah. Kalau ada, ya. Oke. Bagaimana dengan pegal? Ada sore X? Sore. Pegal memang biasa kami jumpa, tapi untuk SLE biasa dia akan melibatkan sendi sahaja. So kalau pegal seluruh badan, kami mesti cek, tengok sama ada sebab yang lain seperti masalah thyroid ataupun masalah garam yang boleh buat penggal seluruh badan. Ya. Jadi sebabnya bisa yang lain ya, Dr. Lim ya? Ya. Ini dari Pak Edi. Nah, ini kembali ke Pak Edi Budiono. Kalau sampai dikawal seperti orang biasa, ini apakah ada satu, is there any possibility that a patient will depend on the drugs for the rest of his life? Terpulanglah. Kalau dikawal sampai seperti orang biasa, kami cuba akan kurangkan ubat-ubatan, terutama steroid. Steroid kalau boleh kami akan kurangkan ataupun kami akan stop. Dan hydroxychloroquine yang tadi saya ada tunjuk, itu anti malaria. Itu memang mesti makan lifelong, sepanjang umur mesti makan. Sebab itu ubat memang bagus untuk maintain pesakit SLE remain normal, ya, dan boleh kurangkan risiko SLE jadi aktif balik. Ya. Oke. Ini dari Ibu Reta ya, Ibu Reta atau Ibu Retna. Mohon maaf kalau saya salah mengeja nih atau salah membaca. Psoriasis. Psoriasis is also autoimmune? Yes, betul. Psoriasis adalah satu jenis penyakit autoimun. Saya ada tunjuk tadi dalam sistemik, itu psoriatic arthritis. Ya. Oke, jawabannya jelas ya, Ibu Reta ya.
Selanjutnya dari Ibu Suryani, apakah orang autoimun harus makan gluten free? Secara umum, ini terpulang kepada penyakit autoimun yang jenis macam mana. Kalau ada yang menyebabkan usus seperti celiac disease pun merupakan satu jenis penyakit autoimun. Ya. Memang pesakit ini memang perlu makan gluten free. Tetapi untuk SLE tidak perlu. Oke, tidak perlu. Ya. Ya. Terus selanjutnya ini yang di bawahnya, apa autoimun ada hubungannya dengan leaky gut? Apa nih, usus yang bocor ya, leaky gut? Bagaimana dokter? Apakah autoimun related to leaky gut? Boleh tak jelaskan lebih lanjut apakah itu leaky gut? Oke, nanti mungkin ibu siapa nih, coba tolong ke Ya. atas sedikit teman-teman. Ya. Ibu Suryani bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan usus yang bocor ya, leaky gut ini apa? Leaky Usus gut yang bocor maksud atau- apa? Maksud protein leak ke ataupun bocor ke Ya, ataupun mungkin bisa ya. dijelaskan ya sambil kita mencari teman-teman yang lain juga. Pertanyaannya Ibu Suryani nanti bisa masuk lagi. Selanjutnya boleh Pak Dava di scroll. Oh, Dr. Lim dari Ibu Lydia Patiwail. Dr. Lim, SLE apakah juga bisa menyebabkan IPF? Just want to confirm, IPF itu idiopathic pulmonary fibrosis ke? Apakah IPF yang Ibu Lydia maksud Ya. adalah itu? Kalau IPF yang idiopathic pulmonary fibrosis maksud satu jenis penyakit paru-paru, Ya. memang SLE bukan menyebabkan IPF. IPF itu tidak ada sebab. Oh, there is no single correlation between SLE dan No. IPF ya? Kalau diagnose IPF maksud tidak dapat kesan sebab yang lain. Oke. Ya. Kalau itu bukan, kalau itu SLE dia tidak akan menyebabkan IPF. Ya. Sudah jelas ya, Ibu Lydia ya. Selanjutnya, ini apakah mata kering, dry eyes, itu juga bisa itu merupakan salah satu sindrom dari autoimun? Ya, dia mungkin salah satu gejala daripada satu penyakit autoimun yang dipanggil Sjogren syndrome. Ya, Sjogren syndrome. Ya. Oke. Dia mungkin ada berkaitan dengan SLE juga lah, ataupun rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis, oke. Jadi itu ada kaitannya ya, mata kering ya. Oke, saya jadi teringat ada satu sahabat baik saya, Sjogren syndrome. Dimanapun sahabat saya berada, salam sehat selalu ya. Berikutnya dari Bapak Edi Wongso. Ini saya bisa scroll, tolong dibantu Pak Dava. Apakah IgA termasuk autoimun? IgA terpulang kepada penyakit autoimun yang jenis macam mana. Biasa dalam SLE tidak, tapi kalau ada autoimun hepatitis, kadang-kadang IgA dia akan tak normal. Okey. Dan penyakit yang lain macam IgA nephropathy itu bukan termasuk dalam autoimun. Ya, oke. Ini lebih tepatnya minta satu kepastian mungkin ya. Ini ada pertanyaan, hydrochloroquine itu obat untuk malaria ya, dokter ya? Ya, betul. Oke. Ya, berarti itu obat yang juga Itu sebenarnya selain untuk malaria ubat bisa untuk autoimun. yang mula-mula untuk rawat malaria, tetapi kami dapati memang ubat itu memang bagus untuk pesakit SLE. That's why kami pakai ubat anti malaria untuk pesakit SLE. Oke. Okay, this is a good question. Apakah people or person with SLE can be vaccinated, COVID vaccinated? Boleh. Semua SLE, pesakit SLE digalakkan untuk dapatkan vaksin COVID. Oh, malah dianjurkan ya, Dr. Lim ya?
dianjurkan untuk ya. mendapatkan Dengan syarat Oke. asalkan pesakit SLE tidak ambil steroid dos yang tinggi, oh iya. okey, dan pesakit tidak ambil immunosuppressant yang seperti MMF, Celsep, memang semua boleh. Kalau ada ambil ubat-ubatan ini, memang boleh ambil vaksin COVID juga, tetapi mungkin efek vaksin tidak begitu bagus. Memang selamat untuk dapatkan vaksin. Oke, jadi intinya boleh selama yang bersangkutan tidak sedang menjalani pengobatan dengan immunosuppressant yang dosis tinggi atau tadi disebutnya steroid ya oleh Dr. Lim. Apakah orang dengan autoimun harus selalu minum obat immunosuppressant? Ini masih ada hubungannya mungkin, Dr. Lim? Dari Ibu Setiawati. Ya, memang ini akan terpulang kepada berapa serius penyakit autoimun ataupun SLE itu. Ya, kalau ringan, tak serius, mungkin immunosuppressant kami hanya menggalakkan pesakit makan ubat immunosuppressant untuk jangka masa yang pendek. Kalau penyakit itu serius, melibatkan organ-organ yang penting seperti buah pinggang, otak, jantung, memang pesakit harus makan ubat dalam jangka masa yang panjang. I see. Oke. Selanjutnya ini dari Pak Leo. Ini dari Pak Leo. Di clinical criteria, di neurologic sign-nya apakah lazim timbul secara mendadak? Oke, neurologi sign biasa ada banyak jenis lah. Saya akan jelaskan yang common, yang kerap kami jumpa adalah seperti stroke ataupun angin ama, sawan, epilepsi ataupun fitting, okey. Dan kadang-kadang pesakit akan jadi confused, macam keliru, cakap yang tak betul. Itu akan timbul secara mendadak. Yang lain macam memory loss, memory jadi tak bagus pun akan berlaku juga, tapi itu bukan secara mendadak lah. Itu mungkin jangka masa yang panjang. Baik. Next dari Ibu Dewi. Oh, ini apa nih? Apakah sakit urat kejepit? Urat kejepit itu apa? Pinch nerve ya, pinch nerve. Itu diakibatkan karena apa? Atau mungkin apakah ini ada hubungannya dengan SLE enggak? Pinch nerve? Saya tak pasti pinch nerve di bagian mana. Yeah. Kalau di lengan tangan, kadang-kadang boleh disebabkan oleh SLE lah. Tapi pinch nerve bukan satu gejala yang spesifik kepada SLE. Orang biasa kadang-kadang pun boleh dapat pinch nerve juga. Oke, jadi tidak spesifik. Ya, tidak spesifik. Yes. Ya. Oh, ini suara saya kurang jelas. Oke, ini coba saya dekatkan ya mic-nya ya. Ini mic ada di sini, seharusnya cukup jelas. Mungkin sekarang udah lebih jelas ya. Terima kasih. So, this hydrochloroquine drugs is safe ya untuk penyintas autoimun, untuk autoimmune survivor. Apakah is it safe for autoimmune survivor, Dr. Lim? Ya, kajian saintifik menunjukkan kalau pesakit SLE makan ubat hidroksikloroquine yang tidak melebihi 400 mg sehari ataupun 5 mg per kilo. Kalau
Body Kalau weight. kami tengok body weight, Ya. 5 Dari berat 5 badan, miligram per 5 kilo, miligram per berat ya badan, per per day, kilo berat badan ya. ya untuk jangka masa yang panjang memang selamat. Tetapi saya akan rekomen pesakit yang makan hidroksikloroquine jangka masa panjang mesti cek mata. Sebab kadang-kadang hidroksikloroquine akan menyebabkan mata kabur dan tidak boleh bezakan warna. Oke. Yap. Ya. Selanjutnya, oh ini masih dari pertanyaan yang sama, dari sumber yang sama. Di bawahnya Itu obat Celsep, tadi, ya. Obat Celsep, ya. Itu obat apa Celsep itu salah satu jenis immunosuppressant, ya, untuk obati SLE ataupun penyakit autoimun. Oke, ya. Oke, this is next question. Oke, ini dari siapa nih? Pak Budi. Ini pertanyaannya bagus sekali. Rumah sakit Lo Guan Lai itu berada di Penang ya, di Pak Budi. Adanya di Pulau Penang. Jadi tidak di kota Kuala Lumpur, tidak di ibu kota, adanya di Penang. Bagaimana regulasi perjalanan ke Malaysia saat ini? Apakah memungkinkan kita dari Indonesia ke Malaysia? Saja syaratnya, terms and conditions-nya. Mungkin Dr. Lim atau Ibu Ratna bisa jawab. Ini jawaban saya tak boleh bagi. Tidak boleh bagi ya. Tapi tidak apa-apa, dari inti saja nanti. Untuk mohon maaf tadi Pak Budi ya pertanyaannya. Terima kasih Pak Budi. Kalau Bapak dan rekan-rekan ingin maintain a good life, maintain your quality of life untuk check up, mungkin sekalian jalan-jalan bawa rekan keluarga, family, orang-orang terdekat ke Penang, nanti bisa hubungi Ibu Ben ya, nanti di Sekretariat Inti Jabar, nanti kami bisa bantu, kami bisa kasih advice how to get there safely. Ya, di sini juga ada pertanyaan saya belum baca ini apa. Oke, dokter bilang saya IgA and ANA juga negatif, tapi harus take steroid. Jenisnya bisa ke atas sedikit, saya nggak bisa baca. Prednisolone. Kalau tak minum prednisolone, kreatin saya akan naik terus, jadi saya bingung. Please advise, dokter. Saya perlu tahu keadaan yang Edi. lebih jelas lah. Sebenarnya prednisolone bukan hanya untuk penyakit autoimun ataupun SLE saja. Okay. Ada banyak jenis penyakit yang menggunakan prednisolone juga lah. Saya pasti Eddie Wong Su ada penyakit yang lain yang mungkin perlu prednisolone. Ya. Oke. Jadi Pak Edi sudah dijawab oleh Dr. Lim. Sampai mungkin sekarang boleh bincang dengan Dr. Edi ya tentang apakah diagnosis, apakah masalah yang perlu makan prednisolone. Ya. Oke. Ya. Terima kasih juga Pak Leo, sama-sama Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pertanyaannya bagus-bagus. Pertanyaannya semua berkualitas ya. Jadi jelas Dr. Lim juga tadi sudah menyampaikan di awal sesi, mencoba untuk juga menjawab dari sisi autoimun secara general, sejauh yang beliau bisa sampaikan atau bagikan kepada kita. Terima kasih juga. Ada pertanyaan nih, bisa minta nomor telepon Sekretariat Inti Jabar? Coba tolong teman-teman di screen tolong ditampilkan nomor Sekretariat Perhimpunan Inti Jabar. Nah Bapak Ibu, kami memiliki hubungan yang baik dengan teman-teman, termasuk juga teman-teman di Lo Guan Lai, dengan Ibu Ratna, dengan Dr. Lim, dengan semua rekan dokter yang ada di Lo Guan Lai. Apabila Bapak Ibu mungkin memerlukan informasi, kami mungkin bisa membantu apabila Bapak Ibu berpikir untuk mendapatkan pelayanan medis di luar Indonesia. Kami bisa membantu Bapak Ibu. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Setiawati. Oh, ini lebih saran kepada Pak Edi Wongso ya, kalau kreatin naik terus, coba konsultasi ke dokter spesialis ginjal hipertensi. Ya.
Terima kasih Ibu Setiawati sudah berbagi dengan Pak Edi. Nah, di sini nomor sekretariat Inti Jabar, Bapak Ibu boleh catat atau di screenshot saja biar cepat ya. 0856, coba tolong ditampilkan, bisa di screen? Sulit ya? Bapak Ibu boleh mencatat kalau berkenan ya. 0856 2405 4888. Saya ulangi 0856 2405 4888. Nanti itu Ibu Ben yang akan membantu Bapak Ibu memberikan informasi dan bantuan apapun yang sekiranya Bapak Ibu perlukan. Nah, I think now we're reaching the end of the QA session, Doctor. There's no more question or comments. Kayaknya sudah banyak yang dibahas malam hari ini. Yang pasti Bapak Ibu kemanapun kita pergi, kita membawa sesuatu yang sangat berharga, very precious dalam hidup kita, yaitu apa? Kesehatan, yaitu apa? Kualitas hidup, yaitu apa? Kebahagiaan. Kami tentunya dari Perhimpunan Inti Jabar selalu bersama-sama dengan Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi terbaik tentang bagaimana Bapak Ibu bisa menjaga kualitas hidup Bapak Ibu, bisa terus-menerus berbahagia tentunya, dan menjaga kesehatan, apalagi kita sudah cukup terbiasa, hampir 2 tahun kita terbiasa dengan protokol kesehatan, kita menjaga supaya pandemik ini segera berlalu, terutama dari Indonesia, juga dari saudara-saudara kita dimanapun mereka berada, termasuk di Malaysia, supaya Bapak Ibu bisa main ke Penang ya, bebas untuk berwisata di sana sambil memastikan bahwa Bapak Ibu ada dalam kualitas kesehatan yang prima. Nah, terima kasih atas semua apresiasi yang disampaikan kepada Perhimpunan Inti Jabar, kepada Ibu Beneta, kepada Pak Leon, Ketua Inti Jabar, kepada Dr. Lim, juga kepada seluruh kru yang terlibat pada perbincangan di malam hari ini. Terima kasih juga tentunya luar biasa, Bapak Ibu nih yang luar biasa, sudah bisa bersama-sama kita sharing banyak hal, menjadi lebih tahu dari sebelumnya, terutama tentang Systemic Erythematosus Lupus ya, SLE. Nah, yang tadi Dr. Lim sampaikan. Dr. Lim, your closing statement. We're waiting for your closing statement. Terima kasih ya, kepada semua ya, yang meluangkan masa untuk ceramah ini. So saya harap ceramah saya memang dapat bantu semua untuk pengetahuan semua orang. Dan saya nak terima kasih kepada penganjur dan Encik Martin untuk ceramah yang menarik. Always welcome, Dr. Thank you. Lim. Thank you very much. Terima kasih. Sampai bertemu lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi, Perhimpunan Inti Jabar selalu berharap kita semua, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Inti dimanapun Anda berada, selalu dalam keadaan sejahtera, sehat, sentosa. Tetap kita menjaga kesehatan, stay healthy, sampai bertemu lagi. Dan mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan acara ini, ada beberapa gangguan teknis, kami akan selalu memperbaiki, kami akan selalu improving. Sekali lagi, untuk seluruh apresiasi yang masuk di kolom komentar, kami haturkan banyak terima kasih. Sampai kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Salam Inti.